Komdigi, kaji scan wajah atau sidik jari untuk akses akun media sosial. Kok gue jadi ingat sesuatu ya ngebaca berita ini. Oh iya betul, meme tentang bapak-bapak nge-scan tangan. Sebenarnya pertanyaan gue cuma satu ya. Emang media sosial kayak misalnya Instagram, Facebook, YouTube itu nggak punya fitur autentifikasi sendiri gitu sampai pada akhirnya Komdigi harus terjun langsung ngebuat ini semua? Gue rasa mereka punya nggak sih? Kayak sesimpel kita menggunakan media sosial, di situ ada pengaturan, di situ ada privasi, di situ kita bisa milih sendiri level autentifikasi yang seperti apa yang bisa ngebuat akun kita aman gitu loh. Maka dari itu dengan fakta yang udah gue sebutkan, kenapa Komdigi PR banget buat ngelakuin ini? Soalnya masih banyak banget tugas yang bisa diselesaikan sama mereka gitu ya. Kayak misalkan nih yang paling obvious banget, judul gitu loh. Judul tuh dampak destruktifnya bukan cuma ngebuat masyarakat tuh hilang nyawa. Bahkan profesi-profesi yang emang mereka bayar pajak gitu ya, kayak misalnya konten kreator ya, Bang Widah bahkan sampai 1 miliar itu bayar pajak. Itu terganggu dengan cara mereka untuk promosi ya. Kemana Komdigi ketika kita memerlukan mereka gitu loh. Selain itu, misalkan ya penyebaran akses internet yang lebih merata ya, nggak cuma Jabodetabek doang, yang 5G mungkin bisa daerah-daerah lain, itu juga kan harusnya PR dari Komdigi ya nggak sih. Terus ya digitalisasi website pemerintah biar seenggaknya gampang diakses. Oh, keamanan data untuk SMS dan juga telepon gitu ya, biar seenggaknya itu orang nggak gampang kena marketing atau spamming dan segala macam gitu loh. Masih banyak sebenarnya PR yang dilakuin, tapi kenapa Komdigi selalu melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Dan ini opini ya muncul dari masyarakat sendiri loh, bukan cuma dari gua doang gitu loh. But anyway, di video ngopi kesempatan kayak ini kita nggak bakal ngebahas tentang berita ini karena akan selalu update gitu ya permasalahannya. Tapi kita bakal ngomongin soal permasalahan anggota DPRD yang rame banget 2-3 hari yang lalu, dimana dia bilang kalau misalkan bakalan ngerampok uang negara. Damn, what a bold statement. Is he dig his own grave, anjay. Bila selamat datang di ngobrol bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi kabar ini pertama kali gue tahu dari akun Twitter Salam 4 Jari. Terus kemudian gue coba buat cross check beritanya lewat video Kompas TV dengan judul anggota DPRD Gorontalo minta maaf usai sebut akan rampok uang negara. Yes, ya kabar terbaru itu dia udah minta maaf, terus kemudian dia udah dipecat juga dari partainya sendiri yaitu PDIP, oke. Anggota DPRD Gorontalo mabuk bilang mau rampok uang negara. Ya. Terus kemudian berita dari CNN dengan judul harta anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Muridu minus 2 juta. Gua nggak nanya sih sebenarnya. Orang-orang nggak nanya gitu tentang harta kekayaan ya. Orang-orang tuh justru mempermasalahkan ethics. Ketika orang sudah punya jabatan, ketika orang sudah memiliki profesi di mana profesi tersebut ditanggung ya gajinya sama negara, sama pajak gitu ya. Tapi bisa dengan gamblang ngomong kayak gitu ya di tengah kondisi masyarakat yang sekarang tuh gampang banget tersulut ya, di tengah kondisi masyarakat yang belum 1 bulan baru melakukan aksi sampai hampir rut militer tuh, tapi kita nggak tahu kan siapa provokatornya. Terus ada 9 nyawa juga yang udah hilang. Tiba-tiba ada video kayak gini di mana gampang banget diucapkan sama anggota DPRD. Sumpah kayak gak ada sense of danger-nya aja. Dari kemarin-kemarin ya, gue udah bilang kayak lu kalau misalkan jadi pejabat hati-hati dah sekarang kalau misalnya asal nyebut gitu, kalau misalnya asal ngomong lu salah dikit bisa dijarah aja rumahnya. Muncul video kayak gini, ya Allah. Ya lewat akun Salam 4 Jari mereka memberitakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDIP Wahyudin Muridu katanya telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai penggunaan dana negara. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara, kita rampok saja uang negara ini. Oh my god, is this real? Akhirnya ada juga DPRD yang jujur. Bicara doang gitu ya. Kita bakal ngeliat dulu konteks video kayak gimana biar seenggaknya kita bisa objektif dalam melihat permasalahan ini. Let's go. Kita bakal sama-sama lihat. Lagi nyetir ya, oke. Okay? Aman negara Makassar kita, Ji. Aman, gokil. Dan terima kasih banyak perwakilan masyarakat. Ini kita hari ini, Bos. Makassar menggunakan uang negara. Oh, OTW ke Makassar pakai uang negara katanya. Oh, kayaknya bareng istrinya deh beliau. Ya. Kita rampok aja uang negara ini kan. Sebenarnya agak sedikit ambigus ya, apakah ini bercanda atau beneran gitu loh. Tapi mau itu bercanda mau itu beneran, ini susah untuk dimaafkan anjir. Soalnya
Bahkan kalau misalnya lu udah jadi DPR gitu ya, ada aturan etik ya, ada kode etik, terus kemudian ada undang-undang juga gitu ya, apalagi adanya sanksi sosial gitu yang bisa ngebuat ini harusnya tidak terucap, bisa terucap gitu dengan gampangnya, men. Oh my god. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Holy shit. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa sih Damn. Wahyudin Muridu? Anggota DPRD Provinsi Gorontalo nanti 2031 BNTUT ya selama. Damn, bro. Bold statement. Sekali lagi, ya. Pernyataan yang sangat amat berani dari Pak Wahyudin. Kenapa dia klakson-klakson padahal nggak ada mobil yang ada di depannya, anjir? Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aduh. Kayak abis ngomong kayak gini ada moment of silence, anjir, kayak shit, gua salah nggak ya ngomong kayak gitu. Tapi direkam. Terus abis itu sebenarnya masih ada waktu tuh, masih ada jeda dari ngerekam ke ngupload. Sebenarnya itu bisa aja gitu dipikir kayak nggak jadi dah, gak usah diupload dah. Soalnya buat gua sendiri gitu ya, ada beberapa konten-konten gua yang gua udah ngerekam, terus gua mikir kayak oke, ntar udah, gue rasa gue ada beberapa ucapan yang keliru gitu ya. Terus habis itu nggak akan gue upload, hasilnya nggak gue upload gitu ya. Ini dengan kesadaran penuh gitu. Akhirnya dia-upload videonya ya. Nah kalau misalnya lewat berita Detik News ini, katanya anggota DPR itu mabuk, tapi somehow bisa nyetir. Dan kita sebenarnya harus berterima kasih sama mbak-mbak yang di sebelahnya karena berhasil mendokumentasikan itu semua. Jadi, lewat berita ini dikasih tahu kalau misalkan bahkan partainya ya PDIP memutuskan untuk memecat anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Muridu. Gercep ya. Yang viral ingin merampok uang negara dan membuat negara semakin miskin. PDIP menegaskan tidak akan menoleransi perbuatan yang melukai hati rakyat. Itu namanya Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP. Memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya. Apakah sudah ada klarifikasi dari pihak Pak Wahyudin? Udah dong. Ini juga sudah dirangkum sama berita kompas.com nih ya. Jadi klarifikasi seperti ini ya. As usual. Mobil jadi sorotan publik. Ya, Tak jadi lama begini. setelah videonya bersama seorang wanita yang disebut dalam perjalanan menuju kota Makassar, Wahyudin Muridu melalui akun Facebook dan didampingi istrinya mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Dalam video, Wahyudin Muridu mengaku tidak bermaksud melukai hati masyarakat atas apa yang disampaikan. Jadi beliau bilang seperti ini ya. Oh, di Facebook berarti diuploadnya lewat akun pribadinya sendiri. Oke, gue penasaran gimana kondisi kolom komentar. Udah kayak word to word tuh, kayak itu ribut pasti. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Another day, another klarifikasi, alright. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan segera menindaklanjuti dan memeriksa Wahyudin Muridu. Oh, sudah sepertinya ya. Tanggal 20 September nih. Badan Kehormatan menyayangkan pernyataan Wahyudin di tengah berbagai kritik publik terhadap anggota legislatif. Iya. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah menggali keterangan dan informasi dari pengakuan Wahyudin. Badan Kehormatan DPRD Gorontalo juga menyebut adanya botol minuman di dalam mobil yang dikendarai Wahyudin. Damn. Kena lagi tuh. Nanti kita main lagi. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Ya, jadi itu aja informasi yang bisa gue sampaikan terkait adanya anggota DPRD Pak Wahyudin ya, yang tiba-tiba bercanda ngejokes bilang kalau misalkan dia bakal ngerampok uang negara ya, meskipun bercanda doang, tapi harusnya kita semua tahu gitu kalau misalkan orang udah punya jabatan, orang udah punya posisi gitu ya, nggak bisa asal ngomong apalagi direkam gitu di media sosial. Sangat amat disayangkan ini terjadi sama perwakilan kita, padahal kita sangat amat berharap kalau misalkan perwakilan kita benar-benar mewakili atau memang beneran mewakili
Yang jelas ya informasinya udah ada klarifikasi, terus kemudian udah dipecat juga sama partai pengusungnya. Gue nggak tahu apakah dengan dipecat sama partai pengusungnya itu otomatis juga dikeluarkan dari legislatif gitu ya. Cuma yang jelas buat kalian semua yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan ya Pinggo sampai beberapa menit. Gimana tanggapan kalian semua silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.